Halo semuanya, selamat datang di sesi paparan kita hari ini. Kita bakal bedah habis-habisan sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu program makan bergizi gratis, atau yang sering kita sebut MBG. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas politiknya sama sekali. Kita bakal bongkar program raksasa ini pakai kacamata manajemen risiko dari Nassim Taleb, khususnya konsep skin in the game yang super ikonik itu. Siap-siap ya, karena setelah ini cara kalian ngelihat kebijakan publik dijamin nggak bakal sama lagi. Oke, kita langsung masuk aja. Coba deh kalian pikirin satu hal ini. Kalau ada sebuah kebijakan senilai triliunan rupiah gagal total, siapa yang paling kena getahnya? Siapa yang benar-benar bayar harganya? Seringnya sih, bukan mereka yang asyik tanda tangan dokumen di ruangan yang nyaman kan? Nah, inilah yang namanya asimetri resiko. Sebuah fondasi utama yang bikin sistem modern kita itu sebenarnya sangat amat rapuh. Udah ngebongkar ini semua, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita mulai dari ilusi makan gratis, terus kita pahamin apa itu skin in the game, kita adu konsep lindi lawan kebijakan top-down, lalu ngebahas gimana risiko MBG ini dieksternalisasi, abis itu kita bahas realita kesejahteraan guru, dan terakhir gimana kita bisa nyelarasin insentif pakai risiko. Singkat, padat, jelas. Sip, masuk ke bagian pertama, ilusi makan gratis. Kenapa sih program kesejahteraan pemerintah yang terpusat dan berskala raksasa itu kelihatannya menggoda banget? Gini, program MBG ini jelas punya niat yang baik banget ya. Siapa sih yang nggak mau masalah nutrisi anak-anak selesai? Skalanya masif dan dananya, wah, triliunan rupiah. Tapi masalahnya, tanpa struktur resiko yang benar, program ini tuh cuma jalan sebagai intervensi dari atas ke bawah, alias top-down. Niat baik aja tuh nggak pernah cukup, teman-teman. Malah, niat baik dengan skala sebesar ini sering banget nyembunyiin sebuah kerapuhan sistemik. Kalau logistik di lapangan amburadul, dampaknya bisa fatal banget. Nah, ini bawa kita ke bagian kedua. Kita perlu definisiin dulu apa itu skin in the game. Ibaratnya, ini tuh pisau bedah kita buat nganalisis kebijakan yang rumit tadi. Menurut Nassim Taleb, ada 3 konsep yang wajib banget kita pahami. Pertama, skin in the game. Ini bukan soal dapat bonus kalau kerjaan bagus ya, ini murni soal simetri risiko. Maksudnya, kalau keputusan lo salah, lo juga harus ikut nanggung rugi atau kena penaltinya. Kedua, IYI, alias intellectual yet idiot. Ini sindiran buat perencana yang jago banget bikin teori indah di atas kertas, tapi nol besar soal risiko di dunia nyata. Dan ketiga, Lindy Effect. Intinya, sesuatu atau tradisi lokal yang udah bertahan puluhan atau ratusan tahun, itu terbukti tangguh. Coba deh kita perhatiin pola ini. Ini ngasih gambaran brilian banget soal apa yang terjadi kalau pengambil keputusan nggak punya konsekuensi langsung. Pola dari kejatuhan IndyMac pas krisis subprime itu nunjukin kalau risiko tuh bisa numpuk secara diam-diam. Nggak kelihatan ada rugi di permukaan. Karena bos-bosnya merasa aman dan terlindungi, mereka terus ada numpuk risiko. Sampai, hancur lebur seketika. Ini contoh nyata dari bahayanya sistem yang kelihatannya aman, padahal rapuh banget di dalamnya. Taleb pernah bilang gini, dan ini dalam banget. Hal-hal yang dirancang oleh orang-orang tanpa skin in the game cenderung tumbuh makin rumit sebelum akhirnya runtuh. Bener banget kan? Para perencana di pusat yang jauh dari realitas lapangan tuh sering banget bikin sistem logistik yang super ribet, kayak distribusi makanan skala nasional. Kenapa? Ya karena mereka dapat pujian dari seberapa canggih proposal itu. Ironisnya, kalau rantai pasoknya telat dan makanannya basi sampai ke anak-anak, emangnya perencana ini ikut sakit perut? Enggak kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga. Lindy versus kebijakan top-down. Kita bakal lihat gimana tradisi yang udah teruji waktu berbenturan sama ambisi besar birokrasi modern. Coba kita bawa konsep ini ke sekolah-sekolah kita. Kita punya 2 sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi ada intervensi top-down.